Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bawa spring, bawa ya, tempat tidur spring bed, bawa kata Rasulullah. Bagaimana? Dengan bi'amal soleh, dengan amal soleh. Biar nanti aku pesan untuk spring ya, bukan itu maksudnya. Sidang jamaah, biar kita tidak sendiri baca Quran. Bisa terang sidang jamaah, maka bangunlah malam di waktu kita masih dalam dunia. Ya, bangun untuk kita, bukan bangun saja nih, bangun untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga sidang jamaah, itu kita supaya kubur itu sidang jamaah. Walaupun debu tanah yang luar biasa, muka belakang kita semua ditutupi dengan tanah, dikelilingi dengan tanah, nanti insya Allah bisa ada spring bednya sidang jamaah, ada dekorasinya sebagai mana di rumah kita sekarang luar biasa. Jangankan itu, mungkin kita pergi ke hotel-hotel, mungkin kalau hotel biasa, okey lah, homestay atau hotel biasa satu dua, mungkin. Ya, apalagi yang berbintang-bintang 5, masya Allah, luar biasa. Kamarnya dihiasi sidang jamaah di sana nanti akan begitu lebih enak lagi sidang jamaah. Tapi dengan syarat, dulu kapan sekarang dalam dunia kita ada amal soleh, beramal soleh, berbuat kebajikan. Maka jangan berhenti berbuat kebajikan, jangan berhenti sidang jamaah. Ini umum kalimatnya, silakan banyak sekali kalimat dengan kebaikan sidang jamaah. Luar biasa. Yang keempat sidang jamaah, apa kata umum? Ya bani Adam, wahai anak Adam, ana baitul afa'i, aku rumah binatang berbisa, binatang buas. Afa'i ini ular-ular, maknanya ular-ular berbisa, artinya binatang yang berbisa. Ana baitul afa'i, aku rumah binatang buas, binatang berbisa. Maka kata Rasulullah SAW, sudah jangan kubur itu ya. Kadang-kadang ada juga kita lihat, begitu digali, jenazahnya sudah dimandikan, mau dibawa sidang jamaah, di dalam sudah ada ular. Kita tidak tahu apa amalan yang dilakukan ataupun apa sesuatu perkara yang dikerjakan yang begitu Allah azab dia. Belum masuk sudah ada ular. Kemudian datang pawang ular ditarik. Begitu dimasuk ada lagi. Ada juga yang pindah tempat, gali tempat lain. Begitu juga ternyata. Masya Allah. Ada juga yang kalah-kalah. Ada bimpang luar biasa. Binatang yang berbisa di dalam kubur sidang jamaah. Nah, untuk bisa menghindari ini, kata Rasulullah SAW, yaitu dengan fahmil qiriyah, ya, fahmil qiriyah, bismillahirrahmanirrahim. Maka bawa penawar, bawa racun-racun untuk meracunkan binatang-binatang buas itu, bawa benteng, bawa perisan, apa itu? Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sering kita dalam dunia Bapak Ibu jamaah membaca bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang kita lakukan itu dengan baik, baca bismillahirrahmanirrahim. Kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan baca doa. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Buka baju bismillahirrahmanirrahim. Kita mau berangkat bismillahirrahmanirrahim. Doa-doa ini tambah lagi nanti. Semua apanya yang kita lakukan demi kebaikan sidang jemaah, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah. Bismillah. Minum bismillah. Teguh alhamdulillah. Ambil minum lagi bismillah. Telang alhamdulillah. Ambil lagi minum. Sebelum minum bismillah. Telang alhamdulillah. Mau minum bismillah. Telang alhamdulillah. Coba dilakukan luar biasa. Itu nanti akan menjadi racun sehingga binatang-binatang dari yang berbisa tidak akan datang sidang jamaah. Ya. Kemudian selanjutnya, yaitu yang terakhir kata umur, ya bani Adam, ana baitus soal munkar wa nakir. Wahai anak Adam, aku tempat soal malaikat munkar wa nakir. Ditanya nanti marrabuka wa man nabiyuka, dan seterusnya sidang jamaah ditanya. Kata kubur, ana baitus soal munkar wa nakir. Aku rumah soal, ada ditanya oleh malaikat munkar wa nakir. Fa'aksir, maka berbanyak olehmu membaca dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
perbanyak dalam dunia kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Silakan tu kita berzikir ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sila jamaah yang dikali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kubur kita akan masuk ke situ ya, masuk kita sana. Ya, kita akan mati Bapak Ibu, enggak ada cerita. Karena yang sudah hidup ini enggak ada cerita, enggak mati. Karena sudah divonis kita. Sudah divonis hukuman kita Bapak Ibu jamaah, hukuman mati. Yang hukuman mati ini undang-undang. Ya, kalau mungkin dengan perkara Indonesia dengan pakai undang-undang KUHP, ini undang-undangnya Allah. Sudah disampaikan oleh Allah. Hukuman mati kita. Lihat Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Apa undang-undangnya? Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Kemudian buka lagi Quran Al-Anbiya ayat 35 juga begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama juga. Mautnya berbeda. Quran surah Ali Imran ayat 185 juga begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ini sudah, maka kita sudah diponis ini kita. Kita sudah diponis oleh Allah hukuman mati. Tak ada yang tak mati. Yang sudah hidup ini pasti mati. Cuma ajal hana mejan, mati hana dak hujan. Rahasia Allah. Ajal hana mejan, mati hana dak hujan. Rahasia Allah. Tapi ketika nanti datang kematian, pertanyaannya siap kita dah siap? Siap atau belum siap? Ya, nya kena berangkat ni. Yang mute on kena berangkat ni pesawat. Naik kau siap belum? Punya paspor belum siap. Maka harus siap. Kapan? Persiapkan sekarang Bapak Ibu jamaah. Karena dia datang tiba-tiba rahasia. Undang-undang ini kata ajal hana mejan, mati hana dak hujan. Rahasia Allah. Karena masalah matinya sangat rahasia. Hana kepegang Bapak kecil. Minyak kepegang Bapak kecil mana? Tadi ada kecil-kecil. Kalau menjak kecil buka cerita dia ada. Kenal dia. Nampak jangan mati. Menyukuma. Dosan turn 2055. Alhamdulillah. Tidak anda. Tidak. Hana lanjut dalam kecil. Tahu tu Pak Imam kecil. Pak Imam kecil buka cerita dia. Apa jam meninggal? Oh, maleo tu. Hana buat cerita dia. Anak tidak. Anak dia Allah wali ya. Pak Mujid. Apa dia buh? Nabi apa boleh? Dia orang tu meninggal. Hana catatan rahasia. Sangat rahasia. Cuma kalau siap, alhamdulillah. Husnul khatimah. Nya hana siap. Tembayan janjana janjanda. Kibang kan. Jadi masa jino. Nya kapan dok? Elok dari lon main cuma kampung di Sibrilia, di Tigray. Ensen pada Aceh, man dah Aceh. Lo mekai pada Aceh, nya masa pada Demi, pada Ensen. Nya kena SDSP, itu lagi buntut. Jino matona buntut. Kata matona buntut. Pada istilah kalau lain, karena aku selok, cheat ya. Cheat, ke awal beraja dia cheat, ke hari kata cheat, sama selok. Selok. Selok bila pakai selok kan? Hanya tiga jino online, jodoh, kau jadi online, jodoh, judi online. Ya, coba bayangkan. Masya Allah, naudzubillah. Kadang-kadang kita tengok judi online, tengok kirim cium meninggal. Naudzubillah, kadang-kadang kita tengok masya Allah, naudzubillah. Kadang-kadang pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Ya. Cuma tinggal lipat dengan Pak Kos belahui. Belana kau baik lah. Belahui, awak agak. Mau tengok malam. Hai dia dengar. Kau pisah-pisah kos. Kau bayangkan dah meninggal. Habis. Kenapa? Apalagi dengan jenama. Naudzubillah. Bapak Ibu jamaah yang namanya kan. LGBT ya Allah. Muasyid Nabi Sodom jadi ya Alhamdulillah. Pulang perkara kita lihat dengan orang tua, masya Allah, nayah dana mak, nayah poh ya Allah. Coba bayangkan, bagaimana nanti sedang jawab.
di alam kubur. Maka kita harus siap, kapan pun kita siap. Ya, maka setiap hari harus siap. Sebagaimana kata Tuhan tadi, kita harus masuk sana. Hidup dan mati itu beriringan. Bahasa Indonesia kan hidup dan mati, hidup dan mati. Arti nasiam, namalam, naga, nainong. Ini kan naidek, naudek, naudek. Hidup bahasa Indonesia. Ha, I, D, U, P. Ha hanya, I ini, D dunia, U untuk, P pengabdian. Hidup hanya ini dunia untuk pengabdian. Hanya tinggalan dunia hanya untuk pengabdian. Hanya ini dunia untuk pengabdian. Betul pengabdian. Di Al-Quran kata Allah, Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa kecuali untuk mengabdi, berubudiah kepada Allah. Mengabdi pada Allah. Mengabdi pada Allah. Nah, kenapa kita mengabdi pada Allah? Arti mengabdi pada Allah, pokok suruh, pujung cegah, larangan Allah biar bekerja. Lakukan amal saleh. Kenapa? Kita mati. M-A-T-I, mati. M, mempertanggungjawabkan. A, aman. T, terhadap. I, ilahi. Mati, mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi. Pateu dek geyu beramal. Pateu mati ditanya oleh Allah. Mempertanggungjawabkan amal terhadap ilahi. Maka natu malaikat mungkar wa nakir. Man rabbuka. Supaya sangat mudah terjawab dengan lisan yang fasih yang sahih, maka lazimkan olehmu, perbanyak olehmu fa'aksir ya ala zahri, perbanyak olehmu ya ketika dalam dunia dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh Ustaz, saya enggak, saya gabung Ustaz, pisah-pisah, silakan kalimah la zikir pada Allah, la ilaha illallah, silakan. Oh mau 3 kali silahkan, mau 100 kali silahkan, oh mau 1000 kali, mau 2000, kita silahkan. Tidak jamaah, semasa kita masih hidup dalam dunia Allah. Hari maka diumumkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya ya kita ambil kesimpulan. Pada menit juga. Ikurumlah lihat dulu ya sana. Ya, jadi sidang jamaah kubur tu saban hari, setiap hari memanggil, makna memanggil ini memesan, bahkan berteriak. Ya, berteriak. Aku rumah kesendirian. Saya ulangi dengan bahasa Indonesia. Aku rumah kesendirian. Aku rumah kesendirian. Betul kita sendiri, rumah asing, rumah sunyi Bapak Ibu. Maka kata Nabi, bawa kawan, bawa teman, yaitu dengan baca Al-Quran. Bacalah Quran kita masih dalam dunia ini. Pergunakan waktu Bapak Ibu jamaah. 24 jam Allah beri. 24 jam. 24 jam Allah beri. Enggak ada sedikit pun waktu dengan Al-Quran. Nanti baru menyesal ketika meninggal. Ya Allah, dulu ya Allah, dulu. Apa cerita lagi? Maka oleh karenanya pikir-pikir dulu pendapatan. Sesal kemudian tidak ada berguna. Ada cerita lagi. Yang kedua kata kubur, aku rumah gelap gulita. Gelap gulita. Maka bawalah cahaya. Bagaimana? Dengan dulu dalam dunia kita, dengan bangun malam dengan ibadah kepada Allah. Mau salat tahajud, mau salat yang lain silakan, mau membaca Quran silakan, mau berzikir kepada Allah silakan, mau tafakur pada Allah, muhasabah diri di waktu malam. Itu masih kita hidup. Insya-Allah dulu bergelap-gelap di dalam dunia, nanti akan Allah terangi kubur kita sedang jamaah. Yang ketiga kata kubur, aku rumah tanah. Dikelilingi tanah sedang jamaah supaya nanti ada sekrebat tempat tidurnya dan dekorasi yang luar biasa. Maka buatlah amal soleh di dalam dunia. Ya, buat amal soleh. Ya, amal soleh sedang jamaah, baik sekali amal soleh. Ajak manusia kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian yang keempat, kata kubur, aku rumah binatang buas, binatang berbisa. Maka lazimkan olehmu dalam dunia itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sesuatu hal kita lakukan, maka bacalah Bismillah. Ini ingat tentang yang baik-baik. Dan baca Bismillah. Baju aku baca Bismillah. Dia baca Bismillah. Cuma Ustaz saya lah menyebut bahasanya dia tanya. Menyebut rokok. Apa namanya? Bismillah. Hanya Allah Alam. Ya. Hanya dalam rokok. Apa Bismillah? Dapat mana baju? Bismillah. Jadi Bismillah. Rokok mana je? Mana baju? Hanya dengan bicara lain. Ya. Pokoknya yang hubungan dengan ibadah, baca Bismillah. Itu barakah, pahala dan manfaatnya ketika nanti enggak ada binatang-binatang yang berbisa.
Yang terakhir yaitu kata kubur aku, yaitu tempat rumah itu disoalkan oleh munkar wa nakir, maka lazimkan olehmu dalam dunia berbanyak yaitu baca dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Bapak Ibu juga oleh Allah SWT, mungkin malam ini yang dapat kita sampaikan. Sadar kalon kaum kerabat, donya kon tempat selama-lama, dinangro donya tapi usiat alam akhirat yang kekal abadi. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia. Itulah hanya pembela kita. Karena waktu Isya sudah sampai, demikianlah yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kejanggalan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.